Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang khamr dalam perspektif Islam. Khamr diartikan sebagai minuman yang memabukkan. Disebut khamr karena minuman keras memiliki banyak dampak negatif bagi tubuh manusia, bahkan melenyapkan akal pikiran. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, khamr adalah minuman yang memabukkan, baik itu diambil dari anggur, kurma, gandum, atau bahan yang lain. Pengertian khamr lebih menunjukkan ke arah tentang minuman yang memiliki sifat memabukkan, sehingga bisa dikatakan, meskipun minuman itu tidak mengandung alkohol, apabila mengakibatkan efek mabuk bagi peminumnya, maka dinamakan khamr. Menurut Abu Hanifah, khamr adalah minuman yang dimasak sampai mendidih serta mengeluarkan buih yang berasal dari perasan anggur sari. Dari buih inilah yang mengandung unsur memabukkan. Dalam Islam, khamr dianggap sebagai salah satu dari beberapa jenis minuman yang diharamkan karena membuat seseorang dalam keadaan mabuk. Selain anggur, minuman yang diharamkan juga termasuk minuman yang dibuat dari bahan-bahan yang dapat dilakukan seperti bir, arak, dan sejenisnya. Islam mengharamkan minuman khamr secara bertahap karena pada saat itu minuman keras telah menjadi kebiasaan yang sulit. Beberapa ayat yang menjelaskan tentang proses pengharaman khamr adalah 1. Surat An-Nahl ayat 67. Pada saat awal Islam, khamr bukanlah minuman yang haram untuk dikonsumsi. Seperti dalam ayat tersebut, bahwa Allah tidak secara eksplisit menyebutkan kata khamr, melainkan menyinggung sebagian minuman yang bersifat memabukkan, khususnya yang dibuat dari perasan kurma dan anggur. Ketika ayat ini diturunkan, masyarakat Arab termasuk para sahabat Nabi masih mengkonsumsi minuman beralkohol yang berasal dari buah-buahan, dan minuman tersebut juga merupakan salah satu komoditas perdagangan penting pada masa itu. Kedua, surah Al-Baqarah ayat 219. Dalam ayat ini, pada awal hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, sebagian umat muslim masih mengonsumsi khamr. Nah, dalam ayat ini khamr tidak dilarang secara mutlak, bahkan masih mengakui adanya manfaat di dalamnya, meskipun ditegaskan bahwa mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Dari ayat tersebut, sebagian kaum muslimin mulai meninggalkan khamr karena menyadari dosa besar yang dikandungnya, sementara sebagian lainnya tetap mengonsumsi karena masih mempertimbangkan manfaatnya. Ketiga, surah An-Nisa ayat 43. Pada tahap ini, khamr mulai dilarang dikonsumsi menjelang waktu sholat. Artinya, seseorang masih diperbolehkan mengonsumsi khamr apabila tidak sedang mendekati waktu pelaksanaan sholat, seperti setelah selesai menunaikannya atau jika waktu sholat masih cukup lama. Larangan yang berlaku pada fase ini belum bersifat mutlak, melainkan bersifat sementara dan kontekstual. Dampak dari turunnya ayat ini adalah munculnya kesadaran di kalangan umat Islam saat itu tidak lagi minum khamr kecuali setelah melaksanakan sholat. Hal ini disebabkan karena larangan tersebut secara spesifik ditujukan kepada mereka yang hendak menunaikan ibadah dalam keadaan mabuk. Keempat, surah Al-Maidah ayat 90-91. Alat yang dimaksud merupakan penegasan terakhir dalam proses pengharaman khamr. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa sebagian kaum muslimin berpendapat bahwa tidak ada sesuatu pun yang Allah haramkan dengan begitu keras kecuali khamr. Jika ditelusuri melalui ayat-ayat sebelumnya, pengharaman khamr terjadi secara bertahap hingga mencapai ketetapan akhir. Pada awalnya, khamr digambarkan sebagai bagian dari nikmat dan rezeki yang baik dalam surah An-Nahl ayat 67. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 219 dijelaskan bahwa meskipun khamr memiliki beberapa manfaat, namun mudaratnya jauh lebih besar. Selanjutnya dalam surah An-Nisa ayat 43, umat Islam dilarang melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk. hingga akhirnya larangan yang bersifat tegas diturunkan dalam surah Al-Maidah
ayat 91 yang menyatakan bahwa khamr termasuk perbuatan keji dan merupakan bagian dari tipu daya setan sehingga harus dijauhi. Para ulama sepakat bahwa konsumen khamr dikenai sanksi hukuman had berupa dera yang jumlahnya disesuaikan dengan tingkat pelanggaran. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, hukuman cambuk bagi pelaku pidana yang mengonsumsi minuman memabukkan atau obat-obatan hingga menyebabkan gangguan kesadaran adalah 80 kali. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, hukuman cambuk sebanyak 40 kali. Ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa seseorang yang telah dihukum karena mengonsumsi khamr dan terus mengulanginya hingga 4 kali, maka hukuman mati dapat dijatuhkan. Sanksi ini berlaku bagi individu yang telah dewasa, berakal sehat, serta tidak dalam keadaan terpaksa. Dari perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia, minuman khamr dan obat-obatan terlarang merupakan isu nasional yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Pasal 536 KUHP memberikan ancaman hukuman kurungan paling lama 3 hari hingga 3 bulan bagi seseorang yang mabuk di muka umum dan mengganggu ketertiban. KUHP juga menjatuhkan sanksi bagi pihak yang menyediakan atau menjual khamr, yaitu hukuman kurungan paling lama 3 minggu. Menurut Quraisy Shihab, dampak minum khamr dalam kehidupan dapat menyebabkan mabuk dan kehilangan kesadaran yang membuat seseorang tidak mampu mengendalikan diri. Dapat mengakibatkan mabuk di mana orang yang mengonsumsinya akan mengalami penurunan tingkat kesadaran yang membuat pikirannya tumpul dan tidak bisa berpikir logis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.